lagi dengan saya, Fajira Rahmasyah Fitri, dengan NIM 0704202054, Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang mikroteknik hewan dengan judul Pembuatan Preparat Histologi. Nah, sebelum kita memasuki teknik pembuatan preparat histologi, ada baiknya nih kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis-tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi ini juga dapat disebut sebagai ilmu anatomi mikrobis. Pengertian histopatologi. Histopatologi merupakan suatu upaya dalam mendiagnosis atau menganalisis slide yang bertujuan diagnostik dan penelitian. Histopatologi adalah ilmu yang sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan dan interpretasi mikroskopis. Persyaratan dasar untuk mencapai diagnosis konklusif meliputi prosedur biopsi yang benar, teknik fiksasi dan pemrosesan yang tepat, pewarnaan, pemotongan yang menandai sel tersebut. Histopatologi ini sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari struktur jaringan yang rusak pada organ yang ingin diamati. Analisis yang didapat dari histopatologi organ jaringan dapat memperlihatkan morfologi, dapat memperlihatkan struktur indikasi kerusakan pada organ tersebut, infeksi, dan mutasi akibat pengaruh penyakit atau bahan toksik maupun proses morfogenesisnya. Selanjutnya, tahap pembuatan preparat. Yang pertama, nekropsi. Yang kedua, tahapan fiksasi. Yang ketiga, tahapan trimming. Yang keempat, tahapan tisu processing. Yang kelima, tahapan embedding. Yang keenam, tahapan cutting. Yang ketujuh, tahapan pewarnaan. Dan yang kedelapan, tahapan mounting. Tahapan yang pertama adalah nekropsi. Nekropsi atau bedah bangkai merupakan langkah lanjutan untuk diagnosa dalam rangka memperoleh gambaran lebih jelas terhadap kasus yang diperoleh dengan pengamatan perubahan organ-organ tubuh hewan. Dikutip dari Farid 2020. Perubahan yang terdapat pada organ hewan ini dilakukan di ruangan nekropsi untuk dianalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada organ hewan. Kemudian, organ hewan tersebut dilakukan pembedahan dan dilihat perubahan yang terjadi pada organ. Organ yang diambil dilihat bagian luar organnya, serta dilakukan perendaman organ yang dipotong kecil-kecil di dalam air untuk mengetahui apakah organ tersebut telah terisi oleh cairan atau terjadi eksudat. Yang kedua yaitu tahapan fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Fiksasi adalah pemberian perlakuan tertentu
terhadap elemen-elemen jaringan, terutama inti sel atau nukleusnya, sehingga dapat diawetkan dalam kondisi yang sedikit banyak mendekati keadaan aslinya. Proses fiksasi ini menggunakan InBF 10% dengan lama waktu perendaman selama 4 hari. Adapun tujuan dari fiksasi adalah untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk maupun perubahan ukuran. Sedangkan fungsi dari fiksasi adalah untuk menghambat proses metabolisme dengan cepat, mengawetkan elemen sitologis dan histologis, mengawetkan bentuk yang sebenarnya, serta mengeraskan atau memberi konsentrasi material yang lemah. Berikut adalah video cuplikan tahapan fiksasi. Pertama-tama kita memasukkan formalin 10% ke dalam tabung kecil dan dimasukkan organ tersebut. Organ tersebut ini ditunggu hingga 4 hari kurang lebih. Kemudian setelah difiksasi, selanjutnya organ yang ada di dalam tabung menggunakan formalin 10% dikeluarkan untuk proses washing menggunakan alkohol 70%. Dapat kita lihat video tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan trimming. Nah, bagian organ yang telah difiksasi kemudian dipotong-potong menggunakan scalpel yang tajam. Setelah dipotong sesuai yang diinginkan, lalu dimasukkan ke dalam kaset. Kaset yang telah dipotong kemudian direndam di dalam aquades selama 1 menit untuk menghindari pengkerutan pada jaringan akibat terlalu lama terkena udara. Pemotongan ini harus sesuai dengan organ yang ingin dilihat. Misalnya, apabila pada organ terdapat bagian yang rusak atau mengalami keanehan seperti terdapat benjolan, maka yang dipotong di bagian tersebut. Pada tahapan tisu processing ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan dehidrasi, di mana tahapan dehidrasi ini menggunakan alkohol bertingkat. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu menarik air atau hasil fiksatif dari proses sebelumnya dengan cara menguapkan air yang berada di dalamnya sehingga diisi dengan parafin dengan cara merendam jaringan ke dalam bahan kimia yang berfungsi sebagai dehidrator atau penarik air. Tahapan dehidrasi ini menggunakan di setiap perlakuan waktunya yang digunakan untuk alkohol sebesar 70% selama 1,5 jam, alkohol 80% selama 1,5 jam, alkohol 96% selama 1,5 jam, alkohol 100% selama 1 jam setelah 3 kali pengulangan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan clearing, di mana tahapan clearing ini
pengeluaran zat sisa sebelumnya untuk disiapkan jaringan masuk ke tahapan pembenaman. Waktu yang digunakan untuk silin selama 1,5 jam dan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Dan yang terakhir yaitu impregnasi. Pemasukan larutan parafin ke dalam jaringan dengan ketentuan semua jaringan harus terendam oleh larutan parafin. Waktu yang digunakan parafin selama 2 jam dan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Dapat kita lihat cuplikan dengan video tersebut. Lalu kita masuk ke tahapan embedding, di mana embedding merupakan proses pembuatan blok parafin dengan menggunakan cairan parafin. Tahapan ini menggunakan bak khusus berbentuk kotak dengan memasukkan sedikit cairan parafin, kemudian menempelkan organ di bagian tengah, lalu memasukkan parafin hingga penuh pada bak parafin. Kemudian bak parafin itu dikeraskan menggunakan mesin pendingin. Kemudian tahapan cutting, di mana pemotongan adalah metode yang dilakukan sebelum ke proses pewarnaan sampel. Ukuran sampel yang sudah melalui proses embedding adalah 3 mikron dengan memakai mikrotom. Hasil dari potongan sampel tersebut akan dimasukkan ke dalam water bath atau floating bath yang sudah terisi air dengan suhu 400 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk merenggangkan atau mengembangkan hasil pemotongan, kemudian diletakkan pada objek gelas. Kemudian objek gelas tersebut dimasukkan ke dalam inkubator yang bertujuan agar sampel pada preparat dapat kering dan dilakukan penyimpanan
di inkubator selama kurang lebih 2-3 jam. Kemudian kita memasuki tahapan pewarnaan. Staining atau pewarnaan di dalam histologi merupakan suatu teknik dalam mewarnai jaringan agar dapat dilihat di bawah mikroskop secara susunan jaringan beserta sel penyusunnya. Pewarna yang paling lumrah digunakan yaitu pewarna HE atau hematoxylin eosin. Pewarnaan ini juga dapat mewarnai sitoplasma beserta sel-sel darah yang berada pada jaringan organ hewan tersebut. Pewarnaan ini dilakukan dengan menggunakan tahapan dehidrasi, menggunakan alkohol dan silol sebanyak 3 kali, kemudian dilakukan pencucian. Setelah melewati 3 tahapan alkohol dan silol, kemudian masuk ke pewarnaan hematoxylin selama kurang lebih 8 menit. Kemudian dicuci kembali beberapa detik. Dan jaringan yang sudah di dalam kaset tersebut dimasukkan kembali ke larutan eosin selama 6 menit. Lalu dimasukkan kembali ke 3 tahapan berikut dengan tahapan larutan alkohol dan larutan silol. Masing-masing itu 3 tahapan, masing-masing 6 menit waktunya. Kenapa sih harus dilakukan sesuai menitnya? Karena itu sudah ketentuan dari beberapa jurnal yang sudah saya teliti atau saya bahas. Hal ini dilakukan di dalam fume hood atau larutan atau lemari asam karena larutan yang digunakan merupakan zat toksik. Yang terakhir yaitu tahapan mounting, di mana pengertian mounting adalah kegiatan untuk menempelkan cover glass di kaca preparat objek glass dengan perekat yang disebut entelan. Tujuan penggunaan cover glass yaitu untuk melindungi kaca objek glass atau hasil pewarnaannya agar tidak rusak, dan tujuannya supaya dapat dibaca ketika di bawah mikroskop. Dan pada saat tahapan mounting ini, kita harus benar-benar dilatih untuk menghapus sisa parafin yang berada di objek glass. Jangan sampai terhapus organ yang sudah terwarnai. Nah, itu tadi pembelajaran pembuatan preparat histologi. Jadi teman-teman, pembuatan preparat histologi itu sangat sulit ya, tetapi masih bisa kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan, pelajaran pembuatan preparat histologi dapat teman-teman aplikasikan di kemudian hari kelak. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.